Selamat datang di Hanya Podcast Biasa. Kali ini podcastnya sedikit berbeda karena gue bakal sedikit mengutip cerita dari sebenarnya ini cerita yang udah cukup populer sih. Gue mengutipnya dari buku karya Simon Sinek. Oke. Tujuannya ambisius. Jadi ini tuh cerita soal orang yang berhasil menerbangkan pesawat pertama kali. Tujuannya ambisius. Minat publik sangatlah tinggi. Para pakar bersemangat untuk terlibat. Uang pun sudah tersedia. Bersenjatakan semua bahan baku kesuksesan. Pada awal tahun 900-an, Samuel Pierpont Langley memulai untuk menjadi orang pertama yang menerbangkan pesawat udara. Dia adalah pejabat senior yang sangat dihormati di Smithsonian Institution, seorang profesor matematika yang juga bekerja di Harvard. Teman-temannya termasuk beberapa orang yang paling berkuasa di pemerintahan dan bisnis, termasuk Andrew Carnegie. Jadi bagi yang nggak tahu, Andrew Carnegie itu dia adalah seorang industrialis Skotlandia Amerika, pengusaha dan dermawan besar. Dia adalah salah satu pemimpin yang paling terkenal dari industri akhir abad 19 dan awal 20-an. Dan juga kenal dekat dengan Alexander Graham Bell. Siapa yang tidak tahu Alexander Graham Bell? Dia orang yang penemu atau pencipta dan pendiri perusahaan telepon Bell. Dan selain karyanya dalam teknologi telekomunikasi, ia juga menyumbang kemajuan penting dalam teknologi penerbangan ketika sekarang ya. Langley menerima hibah $50.000 AS dari Departemen Perang AS untuk mendanai proyeknya. Jumlah yang sangat besar untuk masa itu. Dia mengumpulkan orang-orang yang paling cerdas pada eranya, tim impian sejati dari berbagai bakat dan pengetahuan praktis. Langley dan timnya menggunakan bahan-bahan terbaik, dan wartawan mengikutinya kemana-mana. Orang di seluruh dunia takjub pada kisahnya, menanti-nantikan berita bahwa dia telah mencapai tujuannya, menerbangkan pesawat. Bersama tim yang telah dia kumpulkan serta sumber daya yang berlimpah, kesuksesan terjamin dalam penggenggamannya, bukan? Tapi apa iya benar begitu? Di waktu yang sama, beberapa mil jauhnya dari Langley, Wilbur dan Orville Wright sedang mengerjakan mesin terbang mereka. Passion mereka untuk terbang begitu kental sehingga menginspirasi semangat dan komitmen suatu kelompok kecil yang begitu berdedikasi di kota kelahiran mereka, Dayton, Ohio. Di tim mereka tidak ada pendanaan untuk upaya mereka, tidak ada hibah dana dari pemerintah, tidak ada koneksi tingkat tinggi.
Tak satu pun anggota tim mereka memiliki ijazah tingkat lanjut atau bahkan pendidikan sekolah tinggi, termasuk Wilbur atau Orville. Secara privilege, dibanding Samuel Pierpont Langley, Wilbur dan Orville Wright atau yang lebih dikenal dengan Wright bersaudara itu jauh privilege-nya jauh. Namun, tim itu bersatu di sebuah bengkel sepeda sederhana dan mewujudkan visi mereka. Pada 17 Desember 1903, sekelompok kecil orang menyaksikan seorang pria terbang untuk pertama kalinya dalam sejarah. Samuel Pierpont Langley, dengan segala privilege yang dia punya, dana hibah yang digelontorkan pemerintah, tim yang hebat, serta koneksi terhadap orang-orang pemerintahan dan bisnis, dikalahkan oleh dua orang bersaudara, Wright bersaudara, yang hanya dikalahkan oleh dua orang bersaudara, Wright bersaudara, yang secara privilege, modal, dan lain sebagainya jauh di bawah mereka. Bagaimana Wright bersaudara bisa sukses, sementara tim yang memiliki sumber daya lengkap, dana berlimpah, dan tim berpendidikan tinggi tidak sukses? Ini bukan tentang keberuntungan. Wright bersaudara dan Langley sama-sama bermotivasi tinggi. Keduanya memiliki etika kerja yang kuat. Keduanya memiliki otak ilmiah yang hebat. Mereka mengejar tujuan yang sama, tapi hanya Wright bersaudara yang mampu menginspirasi orang-orang di sekitar mereka dan benar-benar memimpin tim untuk mengembangkan teknologi yang akan mengubah dunia. Jadi, yang bisa kita pelajari dari cerita ini, tidak peduli keadaan kamu sekarang, keadaan kita sekarang, tidak peduli bahwa kita memang tidak berada di sekeliling orang-orang yang hebat, dengan dana atau modal yang kecil, tapi dengan kesungguh-sungguhan dan bisa memotivasi orang-orang sekitar tim yang ikut bekerja, dan dengan orientasi bahwa akan bermanfaat untuk orang banyak, itu akan bisa sukses, akan bisa mengalahkan mereka yang memiliki privilege, mereka yang punya dana besar, mereka yang punya koneksi luas, bahkan mereka yang punya berpendidikan tinggi. Jadi tetaplah bekerja keras. Jangan menyerah hanya karena melihat saingan kita lebih dari segalanya. Mereka lebih kuat dari modal, mereka lebih kuat dari sumber daya manusianya. At the end, kita nggak ada yang tahu siapa yang akan sukses duluan. That's it. Thank you.